Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang akan kita bahas pada video kali ini itu mengenai etika profesi akuntansi. Adapun sub bahasan yang akan kita bahas yaitu pembahasan pertama, yaitu mengenai apa sih pengertian dari etika profesi akuntansi. Jadi, etika profesi akuntansi itu merupakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral serta hukum yang mengatur hubungan antara akuntan dengan para kliennya atau langganannya, dan hubungan antara sesama rekan akuntan serta hubungan antara akuntan dengan masyarakat umumnya. Juga etika profesi akuntansi itu yaitu suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat memahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Jadi etika profesi itu dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi semua anggota, baik yang praktek sebagai auditor, bekerja di perusahaan swasta, di instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan. Adapun tujuan dari kode etik profesi di bidang akuntansi yaitu pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi sebagai seorang akuntan. Kedua, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi akuntan, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk membantu meningkatkan mutu para anggota yang bekerja di bidang akuntansi, untuk meningkatkan pelayanan profesi di atas keuntungan pribadi, untuk menentukan standar baku bagi profesi, dan terakhir yaitu untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan sangat erat. Terdapat 8 prinsip etika profesi akuntansi. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Akuntan harus memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya dan menggunakan pertimbangan moral untuk kegiatan yang dilakukannya. Tanggung jawab bukan hanya kepada kliennya saja, tetapi juga kepada rekan seprofesinya serta kepada masyarakat. Kedua yaitu kepentingan publik. Arti publik di sini meliputi klien, pemerintah, investor, pemberi kredit, pegawai, dunia bisnis, dan pihak-pihak bergantung kepada integritas dan objektivitas akuntan tersebut dalam kinerjanya sebagai seorang profesional. Akuntan wajib menempatkan kepentingan publik sebagai yang utama dalam menjalankan tanggung jawab mereka dan menjaga kepercayaan publik tersebut. Selanjutnya yaitu integritas. Di sini integritas itu mencakup bersifat jujur, berterus terang, tidak curang, serta dapat menerima kesalahan yang tidak sengaja. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Prinsip yang keempat yaitu objektivitas etika profesi akuntansi. Selain integritas tadi, seorang akuntan harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Prinsip objektivitas seorang akuntan itu meliputi hal-hal seperti bersikap adil, jujur secara intelektual, tidak memihak, tidak berprasangka, serta bebas dari pengaruh pihak lain. Prinsip selanjutnya yaitu kerahasiaan etika profesi akuntansi. Di sini seorang akuntan tidak boleh memberikan informasi kepada pihak manapun jika tanpa persetujuan atau wewenang yang memadai secara spesifik, terkecuali jika mempunyai hak dan kewajiban secara hukum atau profesional yang harus mengungkapkan kerahasiaan. Seorang akuntan juga dilarang keras menggunakan data rahasia tersebut sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun keuntungan pihak ketiga. Prinsip yang keenam yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian pasti dimiliki oleh seorang akuntan profesional. Kompetensi menjadi salah satu penjamin mutu dan kualitas pelayanan, sedangkan kehati-hatian berarti sikap teliti dan cermat dalam pekerjaannya. Klien akan merasa aman dan meningkatkan kepercayaan kepada akuntan jika ia memiliki kompetensi yang dijelaskan sebelum menggunakan jasa, dan salah satu kompetensi yang paling mendasar yang harus dimiliki semua akuntan tentu saja tahu tahap-tahap dari siklus akuntansi itu sendiri. Selanjutnya yaitu perilaku profesional. Seorang akuntan harus berperilaku baik dan menjauhkan tindakan yang bisa mendiskreditkan profesinya, dan hal ini harus dilakukan secara konsisten agar kepercayaan klien selalu ada kepada akuntan tersebut. Akuntan yang tidak bersikap
profesional seperti selalu tidak tepat waktu, ingkar janji, atau perilaku negatif lainnya akan membuat klien merasa tidak nyaman dan kecewa yang bisa membuat profesi akuntan jadi kurang baik secara kolektif. Dan prinsip yang terakhir yaitu standar teknis etika profesi akuntansi. Setiap akuntan itu harus melaksanakan pekerjaannya dengan standar teknis dan standar profesional yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang relevan, yaitu yang telah dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Mereka tidak boleh menyimpang sama sekali dari apa yang telah dirumuskan tersebut karena profesi akuntan merupakan profesi yang sangat vital dalam dunia usaha. Nah, dengan memahami 8 prinsip kode etik profesi akuntansi dengan baik, maka akuntan seharusnya dapat bekerja dengan maksimal. Salah satunya yaitu dengan membuat laporan keuangan yang terperinci. Kompetensi personal di bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Yang pertama itu mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional. Seseorang mampu mengerjakan di bidang akuntansi dengan baik sesuai harapan, memiliki keterampilan sesuai yang dipilih akuntansi sehingga dapat menyelesaikan masalah ekonomi akuntansi di keuangan kantor. Yang kedua yaitu melakukan tindakan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku, yaitu memiliki pribadi yang bagus akan membuat bekerja di bidang akuntansi dengan para pekerja lainnya akan nyaman, serta juga kepandaian sesuatu yang umum, karena tidak semua hal di perusahaan tentang akuntansi saja. Materi yang terakhir yaitu mengenai kebutuhan dasar etika profesi akuntansi. Yang pertama yaitu kredibilitas, yaitu kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Contohnya seperti seorang karyawan dalam menjalankan tugasnya harus dapat dipercaya oleh atasannya. Jika ia dipercaya oleh atasannya, maka jabatan dia akan dinaikkan. Yang kedua yaitu profesionalisme, adalah sifat-sifat, kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan lain-lain sebagainya, sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada dilakukan oleh seorang profesional. Contohnya, profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara image profession melalui perwujudan perilaku profesional. Selanjutnya itu kualitas jasa, yaitu adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Contohnya dalam melakukan suatu usaha atau bisnis dapat menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas baik agar konsumen tertarik dan terus menggunakan barang atau jasa yang kita bisniskan. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan, yaitu pemakai jasa harus dapat merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa. Contohnya seperti dalam menjalankan profesi harus memiliki kepercayaan kepada semua orang.